Ini, coba tunjukkan energi dulu, sawit. Tahu sawit Bapak Ibu, kita terbesar dunia. Kami dulu gagas 2016-17 kalau tidak salah. Sawit jadi solar. Itulah bahasa enaknya. Biofuel menjadi fame. Tapi bahasa sederhananya adalah sawit jadi solar. Ini sawit jadi solar. Kembalikan solar CPO kita. Kita produsen terbesar dunia. Kita ekspor ke seluruh negara. Ke Eropa, ke Amerika, ke India. Ini ekspor kita. Nah, kita impor solar 5 juta ton. Tanggal 1 Juli kita hentikan. Dan tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. 1 Juli kita hentikan. Solar stop ekspor digantikan dengan itu B50. Itu maksudnya. B50 artinya itu 50% CPO sawit, 50% dari fosil. Nantinya 100% kita rencanakan. Pertanyaanku, ada nggak negara seperti Indonesia? Air, 3 yang krisis dunia. Air, energi dan pangan. 3-tiganya ada di Indonesia. Dan ini ditiup saja. Seperti apa itu lampu-lampu Aladin. Cuma kita kadang kelihatan pura-pura berpikir, pura-pura pintar. Ini masalah. Kalau ada orang pura-pura pintar itu masalah besar tuh. Pura-pura kaya, pura-pura pintar, pura-pura ustaz, pura-pura macam-macam. Nah itu bahaya tuh. Ini kita stop ini menjadi B50. Tahu yang terakhir kemarin kami ke Surabaya ITS, kebetulan kami diminta jadi wali amanah. Aku minta buat bensin dari CPO. Itu jadi beneran. Ini profesornya. Oh enggak, bukan ini. Ini nih. Profesor siapa namanya? Aku lupa namanya. Aku minta begitu jadi bensin buat industri. Ini direkturnya, saya bilang buat jadikan ini. Jadi bensin sawit, solar sawit, selesai. Indonesia tidak punya ketergantungan. Dan ekonomi nanti bergerak tumbuh. Dan itu ekonomi rakyat. Makanya banyak negara yang terganggu. Terganggu enggak kalau kita tidak impor berasnya? Tahu beras negara lain? Karena kita tidak impor, artinya beras negara lain melimpah kan? Benar enggak? Ini. Turun 44%. Siapa itu? India, negara besar. Kemudian Pakistan. Kemudian Vietnam, Thailand. Langganan, importir terbesar Indonesia. Tiba-tiba Pak Prabowo hentikan. Marah. Kan ada agennya di Indonesia, benar nggak? Nah, ini main medsos. Sembarang dipelintir. Udah, ini sudah pertengahan pemerintah, sudah masuk hampir 2 tahun. Saya sudah katakan, ya Allah, berikan aku kekuatan, saya berdoa di Hajar Aswad, aku tempur untuk merah putih. Enggak aku mundur setapak pun untuk rakyat Indonesia. Ini tidak bahagia kan? Itu tidak bahagia kan? Negara lain. Bahagia enggak? Harganya beras di negara lain 5.000. Akhirnya pengamat mengatakan itu negara lain 5.000. Iya karena banjir beras, bukan karena biaya pokoknya rendah. Biaya pokok kita sama, cuma berasnya tidak ada. Pembelinya tidak ada. Pembeli terbesar di Indonesia, anak manisnya. Kita importir terbesar, tiba-tiba berhenti. Marah kan? Hancur petaninya berkeping-keping. Dan serangan balik dari Indonesia, kita ekspor pupuk ke Australia. Ini kita ekspor pupuk, lebih pupuk kita. Kita jual mahal, mumpul lagi pupuk susah karena Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita genjot. Nih, aku ekspor ini dari Singapura langsung terima. Dubes India telepon saya butuh 500.000 ton. Ini kami kirim 7 triliun, tapi nggak ada beritanya kalau benar. Memang harus minum pil sabar jadi pejabat. Udah kita tidak terima gaji, dia sendiri jadi menteri, dihujat. Saya bilang, ya Allah itulah mungkin, kan ditukar ramalan kita. Aku ketemu Pak Bahlil, saya bilang Pak Bahlil kita sabar. Kenapa? Amalan kita banyak nanti. Kenapa? Yang fitnah kita akan tukaran nanti. Amalannya kita kantongi, dosa kita diambil. Itu aja pengobat hati kita. Ini kita ekspor, baru-baru aku ekspor. Tapi nggak bahagia, aku ditelepon langsung. Besoknya pagi saya dihubungi menteri
Pertanian Singapura, terima kasih. 4 kali terima kasih. Ini dia datang dulu berkunjung ke saya. Nah, kalau kita berhasil banyak teman. Tapi kalau miskin, teman berkurang. Sudahlah, itu realisme. Itu kenyataan. Jadi jangan bersedih kalau Bapak makan di warung terus tidak ada yang mau datang. Kenapa? Terancam BS, bayar sendiri. Siapa yang mau datang? Itu aja kecil-kecilnya gitu. Aku makan dengan teman-teman, kencang makannya. Kenapa kamu pelan-pelan? Sudah jelas yang bayar. Kalau sesama kita, sesama 5 watt, itu nggak jelas siapa yang bayar. Anak-anakku, jangan biasakan duduk sesama 5 watt. Tidak ada head transport, tidak ada pindah panas, nggak jelas siapa power plant. Ini kita lihat, ini menterinya aku terima, menteri, tahu dia datang, menteri Australia. Coba, ini dia datang, dan dia terima kasih. Dia yang datang, menteri yang datang 2 minggu, 6 menteri negara lain, dan tidak pernah injak Indonesia. Kalau Australia biasa. Jepang tidak pernah ke Indonesia. Nih, Chili nggak pernah ke Indonesia selama kita merdeka. Menteri pertaniannya. Nih, kemudian Kanada, dia datang. Ini, Rusia, Belarus, dia datang. Dan sembarang aku sampaikan. Apa aja dia ngangguk dia, iya, enggak. Asal, tahu nggak aku sampaikan? Jadi benih anti kekeringan, benih anti biosalin namanya, anti air tawar, di rawa bisa tahan. Ngangguk, minta. Padahal itu sudah lama. Belum saya menteri sudah jadi itu benih. Tetapi kalau kita berhasil, enak bercerita. Tapi kalau gagal, ceritamu banyak, dibilang ini lagi rusak kayaknya, ada obatnya dia lupa makan. Udah memang begitu kehidupan, sudah terima aja. Terima dan sudahlah, jangan musuhi orang baik, jangan musuhi atasanmu. Itu musibah bagi kamu. Itu namanya kau gali kuburan. Tapi jangan musuhi orang miskin, karena doanya langsung ke langit. Hati-hati. Jangan juga karena orang susah datang, kamu petente-petente. Hati-hati. Lihat, aku makan selalu dengan sopir. Nggak boleh. Pernah di Jawa Timur aku tukar. Pak Gubernur pernah miskin? Pernah. Sopir suruh masuk di VVIP. Kenapa? Aku sudah biasa itu dijemput dengan makanan enak. Suruh coba baru lihat di kaca. Dia nikmati itu. Kenapa? Dia tidak pernah, jarang dia dapat itu makanan. Pak Gubernur siapa namanya? Rif. Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Udah kasih itu, coba sopir itu. Kasih semua patwal itu masuk. Langsung gulung baju. Saya bilang kasih waktu 1 jam, bersih tuh. Kita ini waktu dulu susah makan kan, karena tidak ada uang. Banyak uang dilarang dokter. Ini dosa apa? Lebih baik berikan kepada yang membutuhkan. Makanya aku selalu cari anak yatim. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini waktu saya kunjungan dampingi Bapak ke Rusia. Dia tanya semua, ini bagaimana pertanian bisa tiba-tiba lompat, naik produksinya nomor 2 dunia. Aku kunjungan bilateral dengan Putin. Nah, yang ditanya, mana Menteri Pertanian? Aku ambil ilmunya Bung Karno, aku suka baca sejarah. Menteri jauh, Putin, kami dengan Bapak Presiden dampingi. Tapi aku sebelum bilateral, saya mau dia dekat, dia tatap terus senyum-senyum. Karena dia cari saya, aku garuk kepala, baru gini. Lari dia. Menteri, hebat juga kamu. Padahal aku kode gini, jangan begini, itu orang kampung. Ilmu aja Bung Karno kita pakai. Dia cerita dengan Kennedy, cerita lucu-lucu, tiba-tiba naik pidato. Kennedy tepuk tangan, karena dia merasa nyaman. Karena diceritakan lucu-lucu, lain pidato, lain ceritanya dibawa. Akhirnya semua pemimpin negara tepuk tangan. Makanya Soekarno itu macan Asia dulu. Itu ada strategi. Oke, lanjut hilirisasi. Sawit tadi, mimpi saya sawit karena kita kendalikan dunia. Kalau
nanti ini kita jadikan margarin, kita jadikan solar, kita jadikan bensin. Pertanyaanku, bagaimana negara lain?